Salam. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan embun surgawi pagi hari ini. Dan pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 10 yang mengatakannya, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihaninya, yang dahulu tidak dikasihani, tapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Saya memberikan tema renungan ini adalah bandingkan hidupmu sebelum percaya Yesus dan setelah percaya Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, rupanya Rasul Petrus ingin supaya orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus membandingkan hidupnya sebelum dia percaya kepada Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, dan setelah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Menurut Rasul Petrus, sebelum percaya Yesus itu kita bukan umat Allah dan tidak dikasihi oleh Allah. Tapi setelah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita menjadi umatnya dan kita mendapat belas kasihan. Mengapa saudara sebelum percaya Yesus kok bukan umat Allah? Karena orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus itu hidupnya hanya untuk menuruti hawa nafsu kedagingannya. Seperti apa orang yang menuruti hawa nafsu kedagingan itu? Mari kita lihat dalam kitab Galatia pasal yang ke-5 ayat 19 yang mengatakan demikian. Perbuatan daging itu telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Itu hidup yang hanya untuk memuaskan hawa nafsu kedagingan saja. Dan orang yang seperti itu, Allah berkata itu bukan umatku dan tidak dikasihi. Mengapa tidak dikasihi? Karena walaupun mereka berbuat dosa seperti itu, menuruti hawa nafsunya, yaitu hawa nafsu kedagingannya, tidak diperingatkan oleh Allah, tidak ditegur oleh Allah. Seperti dikatakan di dalam kitab Roma pasal yang ke-1 ayat 24, 26, dan 28. Dan kata menyerahkan itu bisa diterjemahkan membiarkan. Maka ayat itu berbunyi demikian. Karena itu Allah menyerahkan atau membiarkan mereka kepada keinginan hati mereka. Lalu ayat 26, karena itu Allah menyerahkan atau membiarkan mereka pada hawa nafsu yang memalukan. Kemudian ayat 28, maka Allah menyerahkan atau membiarkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk. Malah dibiarkan saja, biar saja, terserah. Karena mau menuruti kemauannya saja, tidak mau menuruti kemauannya Tuhan. Daud pernah hampir tergelincir melihat orang-orang yang melakukan dosa, berbuat dosa tetapi tidak diperingatkan oleh Allah. Tapi setelah Daud meneliti, Daud baru tahu bahwa ujungnya adalah maut. Ujungnya adalah kesengsaraan atau penderitaan atau maut. Tetapi berbeda, orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus itu menjadi umat Allah. Menjadi umat Allah. Saya dan saudara karena sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus menjadi umat Allah dan mendapat belas kasihan Allah. Artinya apa saudara? Artinya kalau saya dan saudara berbuat dosa tidak dibiarkan, malah ditegur oleh Allah, diperingatkan oleh Allah supaya segera kembali hidup sesuai dengan kehendak Allah. Supaya segera kembali hidup sesuai dengan firman Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh penulis kitab Ibrani dalam kitab Ibrani pasal 12 ayat 6. Dikatakan, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Jadi kalau saya dan saudara dikasih Allah itu dihajar.
dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Kalau saya dan saudara berbuat dosa, tidak dibiarkan, tapi diajar, disesah, dididik bahkan, ya. Oleh sebab itu ayat sebelumnya dikatakan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Oh, luar biasa, amin. Karena Allah mengasihi kita, sehingga memperingatkan kita ketika saya dan saudara tergelincir, jatuh ke dalam dosa. Allah ingatkan, Allah tegur, supaya saya dan saudara segera kembali hidup sesuai dengan firman Allah, hidup sesuai dengan kehendak Allah, sehingga kita terus bisa dipakai Allah dan diberkati Allah untuk dapat memberkati banyak orang. Haleluya, puji Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menyegarkan jiwa kita. Dan kami percaya Allah pasti memberkati dan menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.